Oke, kita mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung share screen-nya. Ini kelas 11, udah kelas 11 jadi lebih serius lagi. Ini 11 O12. Kemudian yang pertama yang saya mau jelaskan di sini adalah terkait dengan kontrak pembelajaran. Oke ya, kita mulai kontrak pembelajarannya. Yang pertama, ini sebelumnya saya mute dulu yang punya Tegar ya. Oke, kontrak pembelajarannya yang pertama, nanti kalian ada KKM. KKM kalian adalah 65. Kemudian nanti seperti biasa, nanti tugasnya ada beberapa ya. Cuma sekali aja, jadi kalau ngerjain tugas sekali itu buat sampai nilai akhir kalian. Jadi jangan sampai kehilangan nilai tugas kalian. Kan cuma sekali aja. Ulangan harian, ulangan harian kalian nanti untuk semester ini bakal juga sekali. Jadi sama juga take home gitu ya. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Yang keempat, nanti pasti ada yang namanya jangan lupa terkait yang dulu ya. Tentang gabung grup itu wajib. Grup WA. Kemudian ada GC-nya. Google Classroom-nya juga wajib. Kemudian subscribe YouTube-nya. Itu yang kemarin itu juga menjadi nilai kalian pastinya karena di proses online kayak gini saya cuma ngambil beberapa indikator nilai untuk proses pembelajaran yaitu digabung grup WA, kemudian GC, apalagi di subscribe YouTube. Intinya biar kalian apa? Tidak lupa dengan bisa gimana caranya ada informasi terkait YouTube saya, pasti kalian tahu itu maksudnya. Kemudian eh lanjut lagi di materi kalian ya, di materi kalian nanti untuk kelas 11 adalah vektor ya. Bab pertamanya ada beberapa ya. Yang pertama adalah vektor, yang kedua adalah persamaan dan fungsi kuadrat, yang ketiga adalah fungsi komposisi. Ini. Nah, sekarang untuk biar lebih jauh lagi kita bisa dapetin soalnya ya. Nanti kita langsung ke materi aja. Tapi sebelumnya saya mau geser ini kok. Ininya nggak bisa digeser ya. Bentar ya. Oke, ini. Materi kalian yang pertama adalah terkait dengan vektor. Jadi bab 1 kalian. Vektor nanti ada dua jenis vektor. Ya, ada dua jenis vektor. Yang pertama ada vektor ruang 2, kemudian ada vektor ruang 3. Vektor di ruang 2 ya, vektor di ruang 2 cirinya nanti adalah kalau vektornya dituliskan dalam angka berjumlah 2. Seperti ini aja. Kalau di ruang 3 berarti ada 3 A, B, C gitu. Nah, setelah kalian tahu ada jenis vektor, yaitu di ruang 2 dan di ruang 3, nanti kalian juga harus tahu yang namanya uh, penulisan vektor, karena kita punya beberapa cara penulisan vektor.
penulisan vektor. Yang pertama, nanti ada yang namanya vektor baris. Vektor baris untuk di ruang 2 itu nanti bentuknya seperti ini. Kalau di ruang 3 ini. Ada di ruang 2, yang ini di ruang 3. Nah, kemudian yang kedua ada lagi bentuk yang lain yaitu vektor kolom. Vektor kolom yang saya punya itu adalah bentuknya seperti ini. Ada A, B. Kalau di ruang 3 jadinya adalah A, B, C. Ini namanya vektor kolom. Yang ketiga, kamu juga punya yang namanya vektor posisi. Vektor posisinya, yang pertama, untuk yang ruang 2, kalau di ruang 2 kamu punyanya adalah AI plus BJ. Nanti di ruang 3 kamu punyanya adalah AI plus BJ plus CK. Ini. Nah, sekarang dari sini yang kalian harus perhatikan untuk vektor posisi penulisannya tinggal ditambahin IJ. Kalau di ruang 2, kalau di ruang 3 tinggal ditambahin IJK gitu. A, B, C itu nanti berupa angka. Jadi kayak IJK itu berupa kayak koefisien gitu kalau dalam fungsi ya. Tapi kalau di vektor IJ-nya tetap tidak ditulis tidak dirubah dengan huruf yang lain, tetap jadi IJK urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagaimana sih penggunaan penulisan vektor di sini gitu ya. Ini kita bikin contoh aja biar kamu nggak terlalu bingung. Contoh, diketahui ada vektor A. Vektor A-nya adalah, saya tuliskan dalam vektor baris. Kamu punya 2, min 3. Kemudian B-nya adalah 3, 2, 5. Tentukan penulisan vektor tadi. Ke dalam vektor yang pertama ya, vektor kolom. Yang kedua adalah vektor posisi. Ini. Nah, sekarang kalau kalian punya vektor, misalkan A-nya, ini jawabannya ya. Jawab. Kamu punya A, atau vektor A-nya adalah 2, min 3. Kalau dibuat vektor kolom, itu bentuknya kayak gimana gitu ya. Yang pertama, kita kerjain yang vektor kolom dulu. Oh, 2 min 3 yang dalam bentuk vektor baris tadi, itu kalau jadikan vektor kolom jadinya kayak gimana? Jadinya kayak seperti ini. 2 min 3. Namanya vektor kolom. Kemudian kalau vektor posisi, ini jadinya adalah 2i min, minnya ngikutin angkanya ya. Kalau 3-nya min, berarti 3-nya ditambahin min di depannya. Jadi min 3j. Selesai. Ini adalah penulisan vektor untuk vektor kolom dan vektor posisi. Kemudian yang kedua, yang kamu punya, kalau ada di ruang 3, saya punyanya adalah 3, 2, 5. Penulisan vektor kolom yang dituliskan dalam ruang 3, itu berarti angkanya ada 3. Yang pertama, 3, 2, dan 5. Ini adalah vektor kolom. Kemudian vektor posisinya apa? Vektor posisinya berarti 3i plus 2j plus 5k. Selesai. Ini adalah jawaban dari bagaimana kalian bisa menuliskan bentuk vektor ke dalam bentuk penulisan yang lain gitu. Padahal yang diketahui adalah vektor baris, kamu suruh merubah ke vektor kolom dan vektor posisi, maksudnya gitu. Nah, yang berikutnya yang kalian harus tahu lagi itu adalah gimana caranya mengoperasikan vektor. Jadi ini adalah subbab berikutnya, itu operasi vektor.
Operasi vektor yang pertama yang kita mau bahas untuk hari ini itu sampai penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, penjumlahan dan pengurangan vektor. Gimana cara menjumlahkan dan pengurangan? Yang kalian harus perhatikan adalah di node-nya. Di node-nya, yang namanya penjumlahan dan pengurangan, yang kalian harus perhatikan adalah dioperasikan yang letaknya sama. Ya, jadi yang dioperasikan adalah yang letaknya sama. Nah, sekarang contohnya yang seperti apa gitu yang dipakai gitu ya. Contohnya, misalkan diketahui saya punya A, A kamu adalah ini yang untuk di ruang 2 ya. Ini contoh pertama. A-nya min 3,2 untuk yang vektor A. Jadi kalau vektor nulisnya huruf kecil kemudian ada caping di atasnya. Ya, B-nya vektor itu saya kasih nama adalah untuk angkanya 1 dan min 4. Kemudian yang C kamu adalah 3 dan 5. Kemudian tentukan operasi vektornya adalah A plus B min C. Nah, sekarang kita kerjakan. Soalnya adalah A plus B min C. Ini sama dengan A-nya kamu apa? Oh, A kamu adalah min 3, 2. Kemudian operasinya ditambah dengan B. B-nya adalah 1 min 4. Kemudian si C-nya itu dikurangi. C-nya siapa? 3, 5. Operasikan yang temannya seletak. Oke, misalkan saya kasih warna di sini adalah warna min 3. Itu warna orange ya. Dia dioperasikan. Operasinya adalah yang pertama ya. Min 3 ditambah 1 dikurang 3. Lihat operasinya. Yang kedua, saya akan kasih warna biru. Yang birunya kamu juga operasikan. 2 ditambah min 4 dikurangi 5. Kemudian kamu hubungkan sesuai dengan penulisan vektornya. Vektornya pakai vektor baris, ada koma ya. Kemudian ada kurung lagi. Nah, saya operasikan. Dioperasikannya gimana? Operasikan min 3 tambah 1. Utang 3 di sahur 1 adalah utang 2. Utang 2, utang 3 itu adalah utangnya 5. Jadi min 5. Kemudian 2 ditambah min 4. 2 dikurangi 4 itu adalah min 2. Min 2, min 5. Utang 2, utang 5. Utangnya nambah. Jadi utangnya adalah utang 7. Atau min 7. Dan ini adalah jawabannya. Ini soal pertama. Soal kedua. Soal kedua kamu. Itu adalah ini. Kalau ada diketahui. Ini vektornya sekarang adalah vektor untuk ruang 3. Saya punya A-nya. Itu adalah 1, min 1, min 2. B-nya adalah 3, 2, 1. C-nya adalah 0, min 1, 2. Nah, sekarang tentukan A min 2B plus C. Nah, sekarang langkah pertama, tulis soalnya dulu. Oh, soalnya adalah
A min 2B plus C. Kerjakan. Ini diganti dulu dengan yang diketahui di soal. 1 min 1 min 2. Karena A-nya itu dikurangi 2. 2-nya taruh luar. B-nya diganti. 3, 2, 1. Ditambah C. C-nya siapa? C-nya adalah 0 min 1, 2. Nah, sekarang dari sini kita kerjakan yang perkalian 2, yang bagian tengah ini. Karena dia harus dikalikan dengan 2 dulu. Nah, sekarang kita tuliskan 1 min 1 min 2 min 2-nya dikali 3, 6. 2-nya dikali 2, 4. 2-nya dikali 1 adalah 2. Ditambah 0 min 1, 2. Kemudian kamu operasikan sesuai dengan letaknya pastinya ya. Yang pertama, saya mau pakai warnanya adalah warna hijau. Hijaunya ini kamu operasikan 1, 6, 0. Jadinya kamu punya 1 min 6. Sesuaikan operasinya. Plus 0. Ya. Kemudian di koma dengan operasi selanjutnya. Saya pakai warnanya adalah warna biru. Yang tengah sama yang tengah. Oh, berarti min 1, min 4, kemudian ditambah min 1. Ini saya kasih koma lagi. Kemudian kamu operasikan yang paling kanan. Yang paling kanan siapa? Yang paling kanan itu saya gunakan warna ungu. Min 2, 2 dan 2. Oh, berarti min 2 dikurangi 2 ditambah 2. Tutup kurungnya. Nah, sekarang hasilnya apa? Hasilnya adalah operasi di tempatnya masing-masing. 1 dikurangi 6, min 5. Min 5 tambah 0 berarti adalah tetap min 5. Kemudian min 1, min 4. Utang 1, utang 4. Utangnya utang 5. Plus ketemu min adalah min. Utang 5, utang 1, jadinya adalah utang 6. Kemudian, min 2, utang 2, utang 2, jadinya utang 4. Utang 4 disaur 2, jadinya min 2. Ini. Dan ini adalah jawabannya. Jadi, untuk di vektor, operasi vektor, itu yang paling penting adalah gimana kalian tahu menghitung untuk operasi plus, min, dan angka-angkanya yang bisa plus, bisa min gitu. Jadi kalian harus pahami. Oh, plus ketemu min apa? Oh, plus ketemu min adalah min. Min ketemu plus adalah min. Min ketemu min adalah plus. Plus ketemu plus adalah plus. Tanda-tandanya itu harus kalian pastikan operasinya biar jadi benar. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi perkalian tanda dipakai. Jadi hati-hati. Itu aja untuk pertemuan kali ini ya. Jadi cuma ini dulu biar nggak terlalu banyak. Nanti videonya bisa kalian ulang-ulang di YouTube pastinya. Kemudian nanti catatannya bisa saya share di grup seperti biasa. Karena kalian adalah siswa saya sebelumnya. Jadi tahu cara main di kelas saya. Itu untuk yang ini namanya sudah jelas semua. Ada Bagas Nur. Kemudian ada Rega Arya. Ada Tegar Panji, Farhan, kemudian ada Arya, ada Jason. Itu aja. Mukanya bisa dilihatin dulu. Oke ya. Kalau gitu, untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri. Saya end to all. Selamat pagi.